Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Avanda Aulia Duha, NPM 2017-051063. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur dan organisasi komputer. Materi yang saya akan bahas yaitu perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer, konsep store program, struktur komputer dengan arsitektur von Neumann, dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard, instruction set architectures, microarchitectures, dan sistem desain. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses, dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori, cache, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur von Neumann, CISC, RISC, Brugge, dan lain-lain. Organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I-O. Dan juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer yaitu organisasi komputer bagian yang terkait dengan unit-unit operasional, contoh teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer, atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I/O. Konsep stored program. Konsep stored program atau stored program konsep adalah instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal sebuah komputer. Instruksi dapat diolah lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri yang paling penting dari komputer digital. Konsep stored program contohnya seperti di gambar berikut ini. Urutan start program konsep pada komputer yaitu IBM SSEC mulai beroperasi pada Januari 1948, tetapi bersifat elektromekanis. Pada bulan April 1948, modifikasi telah diselesaikan pada ENIAC untuk berfungsi sebagai komputer program yang disimpan. Dengan program tersebut, dalam tabel fungsinya dengan mengatur dial pada tabel fungsinya yang dapat menyimpan 3.600 digit desimal untuk instruksi. ARC2, mesin relay yang dikembangkan oleh Andrew Booth dan Kathleen Booth di Birkbeck, Universitas London secara resmi online pada 12 Mei 1948. Mesin ini menampilkan perangkat penyimpanan drum berputar pertama. Manchester Baby, sebuah komputer elektronik penuh perkembangan yang berhasil menjalankan program tersimpan pada 21 Juni 1948, kemudian dikembangkan menjadi Manchester Mark I yang menjalankan program pertamanya pada awal April 1949. Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC) yang menjalankan program pertamanya pada 6 Mei 1949 dan menjadi komputer operasional skala penuh. EDVAC disusun pada bulan Juni 1945 dalam draft pertama laporan tentang EDVAC, tetapi tidak disampaikan hingga Agustus 1945. BINAC dikirim ke pelanggan pada tanggal 22 Agustus 1949. Ini bekerja di pabrik, tetapi ada ketidaksepakatan tentang apakah itu bekerja dengan memuaskan atau tidak setelah dikirim. Jika diselesaikan pada waktu yang diproyeksikan, itu akan menjadi komputer program tersimpan pertama di dunia. Itu adalah komputer program tersimpan pertama di Amerika Serikat. ETL Mark III yang mulai dikembangkan pada tahun 1954 dan selesai pada tahun 1956 adalah komputer transistor program tersimpan pertama. Itu dibuat oleh Laboratorium Elektronik Jepang. Perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program read-only memory dan
random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur Van Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program RAM dan satu untuk data RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur Van Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Instruction set architecture. Instruction set arsitektur atau arsitektur set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O eksternalnya jika ada. ISA merupakan sebuah spesifikasi dari Pullman, semua kode-kode biner atau opkode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opkode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language. Untuk ISA yang bersangkutan, ISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip Intel X8, IA64, IBM Powered PC, Motorola 68000, Sun Spark, Dutch Alpha, dan lain-lain. Contoh instruction set arsitektur seperti gambar berikut ini. Lalu mikroarsitektur. Mikroarsitektur adalah instruksi atau cara yang ditanamkan dalam prosesor untuk mengelola informasi yang diberikan dan menghasilkan sesuatu dari informasi yang diproses. Contoh gambarnya ada di samping. Sistem desain. Sistem desain atau desain sistem adalah komponen-komponen desain yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Desain sistem merupakan kumpulan komponen desain yang konsisten. Desain sistem harus bersifat bisa digunakan berulang-ulang serta bisa digunakan oleh berbagai anggota tim produk digital. Komponen desain sistem yaitu tempat khusus untuk dokumen. Tentu saja komponen utamanya adalah tempat digital khusus. Biasanya perusahaan menggunakan tempat penyimpanan online seperti Google Drive atau Dropbox. Ada perusahaan yang membuka akses dokumen ini secara publik, tapi ada juga yang hanya mengizinkan akses bagi pekerja produknya saja. Dua komponen desain yang bisa digunakan kembali. Komponen utama desain sistem selanjutnya adalah karya desain itu sendiri. Misalnya dokumen desain dalam bentuk file Adobe XD, Figma, ilustrasi, dan lain-lain. Unsur ini nantinya bisa diambil dan disesuaikan dengan kebutuhan saat mendesain produk. 3. Komponen development yang bisa digunakan kembali. Selain unsur desain, ada juga unsur pemrograman dalam desain sistem. Misalnya berbagai kode dalam banyak bahasa. Kode juga bisa berbeda-beda untuk produk aplikasi, produk website, atau produk-produk lainnya. Hal yang harus diperhatikan adalah tujuan dan nilai produk, karena desain dapat menyampaikan pesan alias mengomunikasikan sesuatu. Lalu gaya desain. Gaya desain, tentu saja kamu harus mendesain suatu produk yang selaras dengan brand dari perusahaan. Ini akan menuntunmu memiliki gaya desain yang konsisten. Bukankah konsisten memang salah satu tujuan dari adanya desain sistem? Dan terakhir, prinsip desain adalah kalimat atau frasa singkat yang menggambarkan tujuan besar dari suatu produk, agar kamu tidak bingung dengan konsep ini. Ini contohnya adalah produk manajemen konten medium memiliki prinsip direction over choice, alias mengutamakan arah dan tujuan bukan pilihan. Dengan begitu lahirlah teks editor dengan desain yang sederhana dan bersih. Tujuannya adalah membuat pengguna fokus pada tujuannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.